semuanya, perkenalkan nama saya Mentariani Zengga dengan NIM 23070374401. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan soal untuk mengisi nilai kuis mata kuliah termodinamika. Nah, langsung saja berikut adalah soal yang pertama, di mana dari soal ini akan ada beberapa hal yang telah diketahui untuk membantu kita mengerjakan soal. Dimulai dari data yang pertama adalah data CP. Diketahui CP dari soal ini adalah 7/2R, sementara CV didapatkan 5/2R dan telah diberikan nilai R-nya sebesar 8,1345. Nah, sebelum mulai pengerjaan soal, kita bisa memasukkan nilai R ke dalam rumus CP dan CV, di mana kita hanya perlu memasukkan nilai R yang sudah disediakan ke dalam R di dalam rumus CP dan CV. Nah, didapatkan nilai CV sebesar 20,3352 dan nilai CP sebesar 28,4707. Nah, dari soal ini juga diketahui beberapa suhu dan tekanan. Yang pertama dari T1 didapatkan dari soal sebesar 600 Kelvin, P1-nya 10 bar. Nah, di T2 itu tidak diketahui dan P2-nya diketahui sebesar 3 bar. Nah, selain ada T2, kita juga perlu mencari T3 karena tidak diketahui dari soal. Namun P3-nya didapatkan 2 bar. Setelah itu T4-nya juga tidak diketahui dan P4-nya didapatkan 2 bar. Sehingga kita perlu mencari T2, T3, dan T4. Nah, sebelum memulai perhitungan, kita perlu membuat grafik proses yang sesuai dengan soal. Nah, berikut adalah grafik yang menunjukkan proses yang terjadi yang dijelaskan oleh soal. Nah, langsung saja kita mulai dari T2. Dari T2, dari grafik dan dari soal dijelaskan bahwa dari T1 ke T2 atau proses 1 ke proses 2 itu menunjukkan terjadinya proses isotermal. Nah, di mana proses isotermal ini artinya T2 dan T1 memiliki suhu yang sama, yaitu sama-sama 600 Kelvin, sehingga T2 telah terjawab besarnya sama dengan T1, yaitu 600 Kelvin. Nah, selanjutnya adalah untuk mengetahui T3. Nah, T3 itu berkaitan dengan atau memiliki hubungan dengan proses kedua. Sehingga kita bisa menggunakan persamaan untuk mencari nilai T3, di mana kita menggunakan P2 per T2 sama dengan P3 per T3. Nah, tinggal kita masukkan saja angkanya. Nilai P2 3, nilai T2 600 Kelvin, nilai P3 2, sementara T3 adalah yang ditanyakan. Sehingga kita tinggal kali silang, didapatkanlah nilai T3 sebesar 400 Kelvin. Setelah mendapatkan T3, selanjutnya adalah kita perlu menghitung T4. Nah, dari proses 4 ke 1 itu setelah dianalisis dari soal merupakan proses adiabatis, sehingga memerlukan rumus untuk menghitung T4, yaitu T1 kali P1 per P4 pangkat 1 dikurang gamma per gamma. Nah, untuk menghitung gamma sebelumnya ada rumus, yaitu CP per CV. Nah, dari CP per CV atau nilai CP per CV yang sudah kita dapatkan sebelumnya, angkanya tinggal kita masukkan sehingga CP per CV atau nilai gamma sama dengan 1,4. Nah, selanjutnya jika sudah mendapatkan nilai gamma, tentunya kita perlu memasukkan nilai gamma tersebut ke persamaan yang sudah kita buat di awal, yaitu T4 sama dengan masukkan nilai T1 yang sudah diketahui sebelumnya, yaitu 600 Kelvin, kemudian masukkan tekanan P1 dan P4, yaitu 10 per 2, dan kemudian 1 dikurang 1,4 per 1,4, sehingga didapatkan nilai T4 378,83 Kelvin. Nah, kemudian kita sudah bisa menghitung proses yang terjadi antara 1 dan 2, 2 dan 3, 3 dan 4, dan 4 ke 1 sesuai yang ditanyakan dalam soal. Kita mulai mengawali dari proses 1 ke 2. 1 ke 2 itu proses isotermal, sehingga seperti yang telah dipelajari, pada proses isotermal, delta U dan delta H nilainya sama, yaitu 0. Nah, sementara W dan Q juga nilainya sama, sehingga kita bisa menggunakan rumus minus R dikali T
dikali P. Nah, P itu digunakan karena dalam soal yang diketahui adalah pressure. Sementara jika dalam soal diketahui volume, maka rumusnya R dikali T dikali P. Nah, kemudian tinggal kita masukkan nilai R yang sudah diketahui sebelumnya, yaitu 8,1345, nilai T 600 Kelvin, dan untuk mencari P kita perlu menggunakan ln P2 per P1, sehingga didapatkan nilainya 5876,23. Nah, setelah mencari nilai proses 1 kedua, selanjutnya adalah proses 2 ketiga. Setelah dianalisis dari soal, proses ini adalah proses isokorik, di mana pada proses isokorik, delta U itu nilainya sama dengan Q. Sehingga untuk mencari delta U dan Q, kita bisa menggunakan rumus delta U yaitu CV per delta T. Di mana CV, kita masukkan nilai CV yang sudah dihitung sebelumnya. Kemudian delta T-nya itu adalah perubahan suhu, di mana suhu akhir dikurang suhu awal, sehingga T3 dikurang T2. Kita tinggal masukkan angka T3 dan T2 yang telah diketahui, sehingga didapatkan hasil dari proses 2 ketiga adalah minus 4067,25. Nah, setelah mengetahui delta U, kemudian kita mencari delta H. Rumus delta H adalah CP dikali delta T. Nah, kita masukkan nilai CP yang sudah diketahui dan nilai delta T seperti pada perhitungan delta U didapatkan delta H pada proses isokorik atau 2 ketiga minus 5694,15. Nah, untuk mencari nilai W, kita telah ketahui rumusnya adalah Q dikurang delta U. Maka karena delta U sama dengan Q, hasilnya adalah 0. Nah, setelah mengetahui proses 2 ketiga, selanjutnya adalah proses 3 ke 4. Nah, dari proses 3 menuju 4 itu menunjukkan proses isobarik, di mana kita perlu mencari delta U-nya terlebih dahulu dengan rumus CV dikali delta T. Nah, CV-nya tinggal kita masukkan nilai CV yang telah dihitung sebelumnya. Untuk delta T, kita harus mengurangkan suhu akhir dikurang awal, sehingga nilai T4 dikurang T3 didapatkanlah hasil delta U-nya sebesar minus 430,49. Nah, untuk delta H pada proses isobarik itu sama dengan Q, sehingga kita bisa mencarinya menggunakan rumus delta H saja dengan CP dikali delta T. Masukkan nilai CP dan masukkan nilai delta T, sehingga didapatkan nilai delta T dan Q, yaitu minus 602,72. Kemudian, kita juga akan mencari nilai W dari proses 3 ke 4 atau proses isobarik yang terjadi, di mana rumusnya Q dikurang delta U. Nah, tinggal kita masukkan nilai Q dan delta U yang telah dihitung, sehingga didapatkan hasil minus 172,23. Mendapatkan nilai proses 3 ke 4, selanjutnya kita perlu mengetahui nilai dari proses 4 ke 1 yang terjadi secara adiabatis. Nah, seperti yang telah dipelajari, nilai adiabatis, nilai Q-nya itu sama dengan 0. Kemudian kita perlu mencari delta U-nya dengan rumus yang sama, CV dikali delta T. Delta T-nya kita perlu mengurangkan proses akhir dikurang proses awal, sehingga nilai delta T-nya adalah T1 dikurang T4. Kita masukkan nilai CV dan nilai delta T, didapatkanlah hasil delta U pada proses adiabatis sebesar 4497,53. Kemudian kita cari nilai delta H-nya dengan rumus yang sama seperti pengerjaan soal sebelumnya, yaitu CP dikali delta T. Nah, untuk delta T-nya sama seperti mencari delta U, dan nilai CP-nya tinggal kita masukkan nilai yang telah dihitung di awal tadi, sehingga didapatkan nilai delta H sebesar 6296,86. Nah, terakhir kita perlu menghitung nilai W atau usaha dari proses ini, di mana rumusnya adalah Q dikurang delta U. Nah, karena Q-nya 0 dikurang 4.497,53, sehingga nilai delta W-nya adalah minus 4.497,53. Nah, kemudian setelah mendapatkan nilai dari setiap proses yang terjadi yang digambarkan oleh soal, selanjutnya kita perlu mencari nilai proses keseluruhan, di mana proses keseluruhan ini kita hanya perlu mengurangkan nilai masing-masing delta U, delta H, W, dan Q.
Nah, dari soal nomor 1 ini didapatkanlah delta U dan delta H setelah mengurangkan semua proses dari pertama hingga keempat didapatkan nilai 0. Sementara W-nya didapatkan 5206,47, sementara nilai Q-nya didapatkan 5273,51. Setelah mengerjakan soal nomor 1, selanjutnya adalah soal nomor 2, di mana berikut adalah bentuk soal nomor 2. Pada soal nomor 2 ini, terdapat beberapa data juga yang telah diketahui sebelumnya, seperti nilai CP, CV. Nah, sedangkan R-nya pada soal nomor 2 ini, saya menggunakan nilai R dari gas ideal, karena soalnya adalah tentang gas ideal. Nah, sama seperti soal sebelumnya, pada soal kali ini juga nilai CP dan CV telah diketahui, sementara nilai R-nya itu di soal ini tidak diketahui. Sehingga karena soalnya adalah menggunakan gas ideal, saya menggunakan nilai R dari gas ideal yaitu 8,314. Sehingga nilai R-nya tinggal dimasukkan ke rumus CP dan CV yang diketahui, dan didapatkan nilai CP 29,099, CV dengan nilai 20,785. Nah, dari soal-soal ini juga didapatkan beberapa data, yaitu T1 dengan nilai 305,15 Kelvin, P1 1 bar. Nah, dari soal satuannya itu kilopascal, sementara pada pengerjaan itu harus diubah ke bar, sehingga didapatkanlah 100 kPa diubah ke bar menjadi 1 bar. Nah, data kedua adalah T2, namun T2 tidak didapatkan atau tidak dijelaskan dari soal. Namun P2-nya didapatkan sebesar 50 bar. Kemudian T3-nya 303,15 dan P3-nya 5 bar. Nah, untuk mencari T2, karena dari proses dan dari soal didapatkan T1 ke T2 itu proses adiabatis, sehingga diperlukan rumus T2 sama dengan T1 dikali P1 per P2 pangkat 1 dikurang gamma per gamma, di mana soal tersebut untuk mencari nilai suhu pada proses adiabatis, sehingga didapatkanlah T2 483,30. Nah, berbeda dengan soal sebelumnya, pada soal ini itu terjadi 3 proses. Dari proses 1 ke 2 itu disebut proses adiabatis menurut soal. Nah, sehingga kita bisa langsung mengerjakan, kita langsung mengetahui nilai Q dalam proses adiabatis adalah 0. Nah, selanjutnya delta U kita bisa mencari dengan rumus CV dikali delta T, di mana kita perlu memasukkan nilai CV sebelumnya yang telah dihitung tadi, dan delta T-nya itu suhu akhir dikurang suhu awal, sehingga nilai T2 dikurang T1 didapatkanlah hasil delta U 3702,84. Nah, selain itu juga kita akan menghitung delta H, di mana rumusnya adalah CP dikali delta T, di mana delta T yang digunakan sama seperti delta T yang digunakan pada penghitungan delta U, sehingga didapatkanlah delta H sebesar 5183,98. Sedangkan nilai W itu kita menggunakan rumus Q dikurang delta U. Q-nya 0 dan delta U-nya 3702,84, sehingga nilai W-nya itu minus, menjadi minus 3702,84. Selain proses yang satu kedua, selanjutnya ada proses dari 2 ke 3, di mana proses ini disebut proses isobaris menurut soal. Nah, dari proses isobaris, kita telah mengetahui bahwa Q itu nilainya sama dengan delta H, sehingga kita bisa menghitungnya dengan rumus delta H, CP dikali delta T, di mana delta T-nya adalah pengurangan suhu akhir dikurang suhu awal, sehingga T3 dikurang T2. Didapatkanlah nilai Q dan delta H pada proses isobaris minus 5218,18. Nah, sementara untuk nilai delta U-nya dihitung sendiri dengan rumus CV dikali delta T, di mana hasilnya didapatkan minus 3744,41. Nah, jika nilai W-nya itu rumusnya sama, Q dikurang delta U, sehingga kita tinggal memasukkan nilai Q dan delta U yang telah dihitung, didapatkanlah nilai W minus 1497,77. Nah, setelah itu kita juga perlu menghitung proses isotermal, di mana proses isotermal itu kita telah mengetahui delta U dan delta H itu nilainya 0, sehingga tidak perlu dicari. Nah, W dan Q itu sama, sehingga rumus perhitungan untuk isotermal pada W dan Q itu minus R dikali T dikali
P, dimana untuk mencari P kita perlu menggunakan ln P3 per P1 karena prosesnya itu dari 3 ke 1. Sehingga didapatkanlah pada proses ini nilai W-nya minus 4083,17. Nah, sama seperti soal nomor 1 tadi, kita perlu mencari nilai proses keseluruhan dari soal ini, di mana kita perlu mengurangkan semua delta U dari masing-masing proses, dan didapatkanlah delta U dan delta H-nya sebesar 0, sementara W itu didapatkan minus 9283,81, dan Q-nya minus 9325,35. Sekian video pengerjaan soal pengisi nilai kuis mata kuliah termodinamika. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.